Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 8,8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari yang ke-8 ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang rukun iman. Kali ini kita memasuki rukun yang terakhir, yaitu rukun yang ke-6, beriman dengan takdir. Apa? Beriman dengan takdir. Rukun ini memiliki kedudukan yang sangat vital di dalam agama kita. Saking vitalnya sampai-sampai tauhid seseorang, keimanan seseorang tidak akan sah manakala dia tidak mengimani takdir ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, Al-qadaru nizamut tauhid. Beriman kepada takdir adalah merupakan penentu dari benarnya tauhid seseorang. Faman wahhadallaha subhanahu wa kadzaba bil qadar kana takdzibuhu lil qadari naqdan lit tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, namun dia mendustakan takdir, namun dia mengingkari takdir, maka pengingkaran dia terhadap takdir akan membatalkan tauhidnya. Sebaliknya, وَمَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَآمَنَ بِالْقَدَرِ كَانَتِ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى. Sebaliknya, siapa yang bertauhid dan dia mengimani takdir, maka itulah keimanan yang benar, yang kuat. Seperti biasanya, kita akan membagi kajian kita menjadi 3 tema. Yang pertama, makna, yang kedua cakupan, yang ketiga buah. Yang pertama, makna iman dengan takdir. Para ulama kita mengatakan iman dengan takdir maknanya adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Saya ulangi, iman kepada takdir maknanya adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk terjadi dengan sepengetahuan Allah dan takdirnya. Saya ulangi, iman kepada takdir artinya adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk terjadi dengan sepengetahuan Allah dan takdirnya. Itulah yang namanya iman dengan takdir.
Iman dengan takdir itu adalah kita yakin apapun yang terjadi, entah itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk, menurut pandangan kita. Sesuatu yang baik, rezeki kita lancar. Sesuatu yang buruk menurut kita, rezeki kita seret. Sesuatu yang baik menurut kita sehat, buruk menurut kita sakit. Sesuatu yang baik panen berhasil, buruk menurut kita panen gagal. Sesuatu yang baik orang sholat, puasa, zakat, haji. Yang jelek orang berzina, mencuri, korupsi, berbuat syirik. Semuanya ini harus kita yakini bahwa itu tidak terjadi kecuali sepengetahuan Allah dan dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49. Surat apa? Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu pasti terjadi dengan takdir, kehendak, dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa iman dengan takdir itu sudah ijma'. Ulama salaf maupun khalaf. Khalaf itu apa? Salaf itu dahulu. Khalaf berarti sesudahnya. Bukan sekarang. Kalau sekarang kontemporer. Ya, kalau sekarang mu'asir. Ulama salaf maupun khalaf, ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan ulama khalaf sesudahnya, mereka semua sepakat wajib. Dan mereka meyakini dengan adanya takdir. Sehingga ketika ada orang tidak percaya dengan takdir, dia bukan hanya menyelisihi Al-Quran, bukan hanya menyelisihi sunnah, dia juga menyelisihi ijma' para ulama. Makanya takdir ini masalah prinsip. Ini tema yang pertama, makna iman dengan takdir. Tema yang kedua, apa tadi? Cakupan. Keimanan kita kepada takdir mencakup 4 poin. Berapa poin? 4 poin. Yang pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara rinci. Secara global maupun secara rinci. Global itu jenengan lahir tahun 80, mati meninggal tahun berapa? Misalnya. Ini global ya. Si fulan ini lahir tahun 80, meninggal tahun 2010. Itu global. Rinci, si fulan itu lahirnya tanggal 20 Juli 1980 jam 10 lewat 20 menit lewat 21 detik. Itu detil namanya.
fulan pada umur 19 tahun lewat 1 hari, jam sekian dia akan menikah dengan seorang wanita. Namanya si fulanah, ketemu di pengajian misalnya. Pengajiannya yang diisi oleh si fulan dengan tema anu. Ketemunya karena nggak sengaja tabrakan misalnya. Misal, itu namanya rinci. Seluruh kejadian yang global maupun yang rinci Allah sudah tahu. Kapan taunya? Kapan taunya? Sebelum terjadi atau setelah terjadi? Sebelum. Kalau setelah terjadi kita juga tahu. Sebelum terjadi. Dalilnya apa Ustaz? Al-Quran surat At-Talaq ayat 12. Surat apa? At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Semua yang ada di langit dan di bumi Allah tahu. Dalam ayat lain Allah ngasih sampel. Dalam ayat lain Allah ngasih contoh. Bagaimana detilnya pengetahuan dan ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah tahu. Tahu apa? Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, berapa jatuhnya. Seluruh pohon yang ada di muka bumi. Kapan jatuh daunnya, berapa jatuhnya, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Hari ini pohon rambutan yang di depan rumah jenengan berapa daun yang jatuh? Berapa? Saya nggak punya pohon rambutan, Ustaz. Yes, pohon apalah? Jenengan punya, pohon rambutan mungkin terlalu ini ya. Daunnya terlalu sering jatuh. Wit gandul lah. Punya pohon gandul. Pepaya kan jatuhnya kan jarang. Iya kan? Jarang. Coba karena jarang mungkin ngitungnya lebih gampang kan? Karena jarang. Coba kapan terakhir ada daun jatuh pohon pepaya jenengan? Nggak tahu. Padahal itu cuma satu pohon. Sudah satu pohon, daun yang jatuh pun gampang ngitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya tahu. Mulai dari dahulu sampai hari kiamat. Itulah detilnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 59. Poin yang pertama. Apa? Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang global maupun detil. Untuk gampang mengingatnya, kata kunci dalam poin yang pertama apa? Apa? Mengetahui. Itu kata kuncinya. Biar nanti gampang ingatnya.
Nanti poin kedua, ketiga, keempat juga ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu sebelum kejadiannya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu sebelum kejadiannya di Lauhul Mahfuz. Saya ulangi. Poin yang kedua, meyakini bahwa Allah telah menulis segala sesuatu sebelum kejadiannya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Siapa yang bisa menemukan kata kunci? Menulis. Apa? Menulis. Bukan hanya diketahui oleh Allah, tapi ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detil. Apa dalilnya Ustaz? Surat Al-Hajj ayat 70. Surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab. Yang demikian itu semuanya sudah ada di dalam kitab. Maksudnya kitab di sini apa? Lauhul Mahfuz. Seluruh kejadian di muka bumi ini maupun di alam semesta di langit, yang besar maupun yang kecil, detil telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jenengan sekarang ada yang kukur-kukur, itu sudah ditulis. Apalagi yang ngantuk. Kukur-kukur aja ketulis, apalagi ngantuk. Siapa Ustaz? Saya. Semua manusia, semua makhluk. Si angel temen Ustaz. Sulit kalau kita yang disuruh nulis. Bisa jenengan nulis aktivitas jenengan secara detail 1 hari? Bisa? Gak mungkin. Ustaz, saya punya jadwal Ustaz. Itu jadwal global. Berangkat kantor jam 7, pulang kantor jam 2. Itu kan global. Tapi pada jam berapa jenengan nyetater motor? Pada menit keberapa jenengan mulai ngegas? Berhenti di lampu merah menit keberapa? Di lampu merah ngelihat apa? Ketika lagi berhenti batuk berapa kali? 1 hari saja. Jenengan tulis. Bisa? Gak bisa. Allah tulis apa yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Dan bukan hanya yang kita lakukan. Yang akan dilakukan oleh seluruh manusia. Dan bukan apa yang dilakukan oleh manusia saja.
tapi yang dilakukan oleh binatang, tumbuhan. Makanya kan tadi tumbuhan bicara apa? Daun. Bukan hanya makhluk-makhluk ini saja. Gunung meletus, banjir, gempa, semuanya sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Sulit? Enggak. Makanya Allah tutup firman-Nya, inna dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu gampang. Buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir mencakup ini. Ustaz, Allah yang nulis. Allah nyuruh makhluknya untuk nulis. Siapa yang disuruh? Siapa yang disuruh? Yang disuruh Al-Qalam. Apa Al-Qalam? Bukan kolam ikan. Pena. Apa? Pena. Loh. Yang nulis pena kok Ustadz tadi ngomongnya Allah yang nulis. Lah yang nyuruh siapa? Siapa yang nyuruh? Allah. Kalau ada surat kopnya Presiden Republik Indonesia, tanda tangannya Presiden, surat itu ditujukan kepada jenengan. Jenengan ngomongnya dapat surat dari siapa? Yang nulis siapa? Presiden? Jenengan istimewa temen nanti presiden sing nulis. Yang nulis siapa? Sekretarisnya. Apa jenengan bilang, nyongoli surat kang sekretaris presiden? Bukan. Karena yang nyuruh presiden. Kenapa tadi saya katakan meyakini bahwa Allah telah menulis? Padahal realitanya yang nulis adalah pena. Karena Allah yang nyuruh. Di mana keterangan itu Ustaz? Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Pertama kali Allah menciptakan kolam. Apa tadi kolam? Pena. Allah berfirman kepada pena, uktub. Apa uktub? Tulis. Tulis. Ini kan perintah sifatnya global apa rinci? Global apa rinci? Global. Tulis. Karena masih global, pena tanya. Pena jeneng bisa ngomong Ustaz. Ya iyalah, itu kan bukan pena saya dan pena jenengan. Kalau pena saya dan pena jenengan nggak bisa ngomong. Ini penanya siapa? Allah. Sesuatu yang gampang jangan dibikin apa? Sulit. Pokoknya apa yang dikehendaki Allah itu mesti terjadi. Ya. Apa ayatnya? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka pena pun bertanya ketika dapat perintah, tapi perintahnya masih sifatnya global, maka pena bertanya, Rabbi wa madza aktub? Ya Allah, apa yang harus saya tulis? Baru kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tugasmu menulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Wah, kesel banget ya pena ya. Tidak apa-apa, itu ibadah dia. Itu ibadahnya pena. Ibadah kita, sholat, puasa, zakat. Ibadah pena, nulis. Itu kapan itu Ustaz kejadiannya pena disuruh nulis?
Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir para makhluk. Lihat, siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Allah. Padahal yang mengeksekusi siapa? Pena. Nabi tetap mengatakan yang menulis Allah. Walaupun yang menjalankan tugasnya siapa? Pena. Karena pena ini yang nyuruh Allah. Allah menulis takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jenengan mau punya anak 5. Nomor 1 laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki, nomor 4 laki-laki, nomor 5 laki-laki. Setelah nomor 5 berhenti. Orang duwe anak wadon. Itu sudah ditulis sama pena dengan perintah siapa? Allah. Kapan? 50,000 tahun sebelum jenengan lahir? Bukan. Sebelum adanya langit dan bumi. Yang kedua. Yang ketiga. Meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah. Meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah. Kata kuncinya? Kata kuncinya? Kehendak. Kita ulangi. Yang pertama kata kuncinya apa? Mengetahui. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, kehendak. Apa maksudnya? Allah menghendaki ini terjadi. Allah menghendaki sore ini jenengan berangkat kemana? Ke Masjid Agung. Allah menghendaki sore ini teman jenengan bal-balan. Walaupun jenengan sudah ajak kemana? Ke Masjid Agung. Allah menghendaki kita punya mobil besok misalnya. Allah menghendaki hari ini narik becak dapatnya berapa? 10.000. 10.000 ya. Ya kalau dapatnya 10.000 ya memang sudah itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang baik maupun yang jelek. Ingat, iman kepada takdir itu mencakup yang baik maupun yang buruk. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik maupun buruk, dengan kehendak Allah. Setan, baik apa buruk? Baik atau buruk? Sumber buruk ini. Setan ada di muka bumi ini. Siapa yang menciptakan? Berarti Allah menghendaki ada setan? Iya? Iya? Iya. Loh Ustaz, setan kan jahat Ustaz. Kenapa Allah menciptakan setan? Jadi Allah menciptakan setan bukan supaya kita ikuti. Ada orang
Jenengan kok nyate tikus? Jenengan kok nyate apa? Tikus. Tikus kok disate? Mbok haram? Loh. Allah buat apa nyiptakan tikus? Kalau bukan untuk disate? Loh. Itu kesimpulan dari mana? Setan diciptakan oleh Allah walaupun aslinya jahat sebagai ujian. Kalau tidak ada setan, Masjid Agung ini penuh terus. Ya. Nanti hakim di pengadilan agama nggak ada kerjaan, nanti nggak ada yang cerai nanti. Langgeng semuanya pernikahan. Ya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kalau tikus hikmahnya apa Ustaz? Apa hikmahnya? Ya mungkin jadi kucing punya makanan. Kemudian ada pabrik racun tikus. Itu bisa jadi nafkah enggak? Lumayan. Pabrik perangkap tikus. Gue wong pira gue sing oleh pegawaian gue. Dengan adanya apa? Tikus. Dan mungkin masih ada hikmah yang lainnya. Yang kita itu mungkin enggak sampai untuk mengetahui semuanya. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Surat apa? Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yaitu Allah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu pasti dengan kehendaknya. Kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. La mukriha lahu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Dipaksa oleh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan. Dia nggak mau, dia tidak mau, dia tidak pengen. Tapi mau nggak mau karena dia dipaksa, dia lakukan. Allah nggak. Seluruh apa yang diperbuat oleh Allah dengan kehendaknya dan tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Kita ulangi. Yang pertama kuncinya mengetahui. Yang kedua menulis. Yang ketiga kehendak. Yang keempat meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang bisa menemukan kata kuncinya? Menciptakan.
Seluruh apa yang ada di muka bumi ini, yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil, dahulu, sekarang, di sini, di sana, semuanya Allah yang menciptakan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Termasuk perbuatan kita, Ustaz. Termasuk perbuatan kita. Allah bukan hanya menciptakan kita, fisik kita. Tapi apa yang kita perbuat itu diciptakan sama Allah. Allah menghendaki kita melakukan itu. Allah menakdirkan kita melakukan itu. Makanya ayat lain lebih tegas dan lebih jelas. Dalam surat As-Saffat ayat 96. Surat apa? As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi kita sholat, itu yang menciptakan dan menakdirkan siapa? Allah. Kita puasa, yang menakdirkan Allah. Kita bohong, yang menakdirkan? Hah? Kok berhenti? Kita bohong? Hah? Allah atau bukan? Allah yang menakdirkan. Cuman Allah nggak suka kalau kita bohong. Jadi jangan, Allah kok yang ciptakan, tidak apa-apa bohong. Bukan, Allah nggak suka. Karena Allah nggak suka kita berbuat maksiat. Terus kenapa Allah takdirkan kita bohong? Banyak hikmah di balik itu. Allah takdirkan kita berbuat maksiat, hikmahnya setelah itu kita taubat. Kita taubat dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya. Dari awal saya katakan, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Semuanya. Ya. Ustadz, kalau misalnya semuanya sudah ditakdirkan Allah, kita pasrah aja, Ustadz. Pasrah dengan apa? Dengan takdir. Ini pertanyaan ini pernah ditanyakan sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Jadi pikiran itu bukan pikiran yang baru. Itu sudah lama pikiran itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Masing-masing kalian, kata Nabi SAW, sudah ditentukan di surga atau di neraka. Semua dari manusia sudah ditentukan nanti di akhirat surga atau neraka. Termasuk yang hadir di sini? Termasuk yang hadir di sini? Hah? Iya, semuanya kok. Sudah ditentukan, ditakdirkan nanti surga atau neraka. Begitu mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, para sahabat bertanya, mereka bertanya, berarti yang tanya nggak cuma satu, banyak yang tanya. Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Wahai Rasul, gimana kalau misalnya kita mengandalkan ketentuan Allah itu? Kita andalkan apa yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita nggak perlu beramal.
Lagi pula, kalau kita sudah ditakdirkan kelak di surga, ngapain amal? Lawong masuk surga kok. Atau sebaliknya, kalau ternyata ditakdir masuk neraka, ngapain? Capek-capek amal. Toh nanti juga masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sudah kayak gitu gak usah beramal aja wahai Rasul, kan sudah ditetapkan surga atau nerakanya. Apa kata Nabi SAW? I'malu. Apa i'malu? Tetap kalian beramal. Kenapa wahai Rasul? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan garis takdirnya sendiri-sendiri. Saya kasih ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya kasih contoh. Sekarang jenengan di mana? Di mana? Masjid. Lagi ngapain? Ngaji. Ngaji ini jalan kemana? Surga apa neraka? Surga. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita ditulisnya di surga. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu berarti sesuatu yang belum pasti. Tapi kita disuruh berbaik sangka. Kita disuruh berbaik sangka. Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu kata Allah, terserah bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Kalau kita berprasangka baik, maka kita akan dikasih yang baik. Kita ini sedang dimudahkan oleh Allah menuju takdir kita. Semoga takdir kita ke surga. Makanya sekarang ini Allah buka dan gerakan hati kita untuk datang ke masjid ngaji. Karena ini jalan menuju takdir kita di surga insya Allah. Maka kalau sudah dimudahkan sama Allah jalannya, jangan belok. Jangan apa? Belok. Wis cukuplah ngajine. Gutul siki bae ngesuk wis rosah maning. Itu namanya belok itu namanya. Ya. Jadi terus. Jadi saya disuruh ngumumkan. Tanggal 11 sampai 18 Ramadan. Tanggal berapa? 11 sampai 18 Ramadan. 11 itu hari apa ya? Selasa. Itu ada juga pengajian seperti ini. Diisi oleh Ustaz Zakaria Ahmad. Kalau kita belajar akidah dasar, beliau temanya belajar fikih dasar. Fikih dasar. Cara ibadah yang benar insyaAllah. Jadi kalau sudah ketemu jalannya, terus ikuti jalan ini. Jangan belok-belok. Ya. Berarti berapa cakupannya? 4. Yang pertama, mengetahui. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, berkehendak. Yang keempat, menciptakan. Dan ini semuanya kaitannya dengan Allah. Buah. Pembahasan tema terakhir kita, buah. Apa buahnya kalau kita sudah iman dengan takdir? Banyak buahnya. Kita sampaikan 4. Yang pertama, selalu bergantung kepada Allah. Apa? Selalu bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena yang menentukan semuanya adalah Allah.
kerja, nyari rezeki. Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki siapa? Allah. Maka kita enggak terlalu bergantung kepada pekerjaan yang kita lakukan. Berobat. Kita boleh enggak berobat? Boleh. Nabi SAW nyuruh. Tadawau. Berobatlah kalian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam Tirmidzi. Tapi ketergantungan kita bukan kepada dokter atau bukan kepada obat. Karena yang menentukan sembuh tidak sembuh siapa? Allah. Maka orang yang beriman dengan takdir gak akan pernah dia tawakal sama obat. Atau tawakal sama dokter. Karena dokter gak bisa menyembuhkan, obat apalagi. Buktinya, 2 orang, penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, kamarnya sama. Yang satu mari, yang satu R-nya diganti T, mati. Padahal penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, rumah sakitnya sama, infusnya sama, mungkin umurnya sama, maksudnya kelahirannya, tahun lahirnya mungkin sama, sama-sama muda, tapi yang satunya sembuh, yang satunya mati. Kalau yang menyembuhkan obat, mestinya kan dua-duanya sembuh. Kenapa yang sembuh cuma satu, yang satunya nggak sembuh? Karena kesembuhan bukan di tangan obat atau di tangan dokter. Walaupun kita disuruh untuk berobat. Kenapa? Kita tetap disuruh berobat padahal kesembuhan bukan di tangan obat tapi di tangan Allah. Karena berusaha dan berikhtiar diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika kita berobat kita sedang menjalankan perintah Allah. Melalui lisan Rasulnya SAW. Dan itulah kesempurnaan tawakal. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan lah, rezeki kan wis ditulis sama Allah. Ya wis, nang omah bae. Turu. Enggak. Ya. Makanya Nabi SAW ngasih perumpamaan tawakal itu dengan seekor burung. Kata Rasulullah SAW, "Lo annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau tawakal kalian itu serius, kalau tawakal kalian serius, la ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Kalau tawakal kita serius dan benar, dimanapun kita berada, rezeki akan kita dapatkan. Contohnya burung. Coba kita lihat burung, apa yang dilakukan? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari dia keluar dari sarangnya untuk mencari nafkah. Wa taruhu bitanan. Sore hari pulang, perutnya sudah penuh. Allah ngasih, Rasul SAW ngasih sampel tawakal yang benar dengan burung. Burung kerja enggak? Kerja. Tapi burung itu selalu tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita belum pernah menemukan burung yang sore-sore pulang perutnya masih kosong. Dikasih sama Allah.
Dan burung kerjanya juga enggak terlalu berat-berat amat. Betul? Betul. Pergi pagi, pulang sore. Pergi pagi, pulang sore. Gak pernah burung ngelembur. Sampai jam 9 malam. Pernah jenengan kecuali burung hantu. Ya, memang dia hidupnya di malam hari. Tapi burung emprit, burung apa namanya? Burung dara dan seterusnya. Dengan usaha yang proporsional, dia dapat. Itu karena tawakal. Karena ada sebagian orang kerja itu kayak nggak kenal apa? Waktu. Istilahnya workaholic. Gila kerja. Ya. Sampai nggak ada istirahatnya, nggak ada waktu buat anak dan istri. Kalau kita kerjanya benar, tawakalnya benar, dapat kita. Pasti. Karena rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, tidak terpancing untuk sombong. Apa? Tidak terpancing untuk sombong. Apa hubungannya Ustaz antara takdir sama penyakit sombong? Orang, kalau dia yakin dengan takdir Allah, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Manakala dia berusaha, manakala dia punya usaha kemudian sukses dan berhasil, maka dia tidak akan sombong. Karena dia sadar bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari takdirnya Allah. Usaha saya maju adalah karena kehendaknya siapa? Allah. Terus apa yang mau disombongkan? Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha itu bisa jadi gagal, bisa jadi apa? Sukses. Gagal karena takdir Allah, sukses karena takdir Allah. Makanya orang yang percaya dengan takdir, mau gagal, mau sukses, dia tetap bisa menjaga hatinya. Gagal, gak sedih banget. Sedih wajar. Tapi enggak banget. Sampai ngurung diri di kamar 7 hari 7 malam. Orang mangan. Lah eman-eman temen. Sedih ya sedih, mangsane mangan ya mangan. Sorry ya. Ketika gagal sedih wajar, tapi enggak sedih-sedih amat. Ketika sukses senang tapi enggak terlalu senang banget sampai sombong. Karena dia tahu ini dengan takdir Allah. Makanya orang yang percaya dengan takdir, hidupnya itu stabil. Stabil itu bukan stagnan. Beda antara stabil dengan apa? Stagnan. Stagnan itu enggak ada perubahan. Stabil itu dia sukses. Biasa maksudnya ya enggak terlalu apa? Sukses dikit sudah langsung diposting. Padahal ya nembe warung yang ramai titik gitu. Biasa, alhamdulillah takdir dari Allah. Sepi, enggak apa-apa. Memang sudah takdirnya Allah. Dua perilaku tadi itu terlalu bahagia atau terlalu sedih, itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 23. Kenapa? Al-Hadid ayat pinten? 23.
Allah berfirman, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, 'ala ma fatakum." Supaya kalian tidak terlalu sedih dengan apa yang luput dari kalian. Luput itu maksudnya apa? Pengen kaya tapi ora. Aku lu pengen banget nikah karo kaya. Tapi kedisitan. Gak terlalu sedih. Alah, emang wanita cuma dia, Pak? Masih banyak wanita di muka bumi ini. Enjoy hidupnya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Terus kelanjutannya apa? Kalau tadi kan enggak dapat, berarti kelanjutannya kalau dapat gimana? Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian itu tidak terlalu bahagia, tidak terlalu senang sampai sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Tetap proporsional, senangnya proporsional, sedihnya proporsional. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Yang kedua, tidak terpancing untuk apa? Sombong. Yang ketiga, tidak mudah iri. Apa? Tidak mudah iri. Orang itu iri biasanya kapan? Kapan? Kalau ngelihat orang lain dapat nikmat. Ini orang nggak percaya takdir ini. Orang yang iri nggak percaya takdir. Kalau orang percaya takdir dia nggak akan iri. Kenapa? Karena tetangga kita dapat rezeki, siapa yang ngasih? Allah. Kalau kita iri berarti kita protes sama Allah. Bayangkan. Protes kok sama Allah. Protes sama ustadz aja gak sopan. Apalagi protes sama Allah. Ustadz tuh gak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Gak ada apa-apanya ustadz itu dibandingkan Allah. Ini protes sama Allah. Ya Allah, kenapa dikasih sama si ini? Kenapa gak dikasih aku? Loh, itu terserah Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Makanya orang yang beriman ketika akan muncul orang yang beriman dengan takdir. Ketika akan muncul perasaan iri, no way. Bukan, why not? Ya. Maka hidupnya enak. Ya. Gak gampang irian. Ya. Gak gampang iri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. Surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kenapa mereka iri sama orang lain padahal orang lain itu yang ngasih rizki siapa? Allah. Yang keempat. Hati akan tenang dan lapang. Apa? Hati akan tenang dan lapang. Walaupun mengalami ujian yang berat, musibah yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa musibah yang menimpanya, ujian yang bertubi-tubi mengalaminya dan menghampirinya, itu dengan takdir Allah. Selama kita beriman, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan sesuatu itu yang terbaik buat dia.
Tidak ada takdir yang Allah berikan kepada seorang mukmin melainkan itu pasti terbaik. Lamaran ditolak? Jawab. Jawab. Terbaik? Terbaik. Si kepriwe Ustaz? Lamaran ditolak kok terbaik? Lamaran diterima? Terbaik. Si kepriwe Ustaz? Sing terbaiknya diterima apa ditolak Ustaz? Yang terbaik apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang ditakdirkan diterima itu yang terbaik. Kalau ditakdirkan ditolak itu yang terbaik. Enjoy. Hidupnya enjoy. Yeah. Karena belum tentu yang kita sukai itu baik. Dan belum tentu yang kita benci itu jelek. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Padahal sesuatu yang kalian benci itu baik buatmu. Lamaran ditolak, seneng gak? Hah? Hebat. Sedih. Karena kita pengennya diterima. Akan tetapi begitu ditolak. Orang yang beriman dengan takdir dia cepat move on. Gak tenggelam dalam kesedihan. Move on. Besok nyari lagi. Ditolak, nyari lagi. Pantang mundur. Nah. Karena ditolak, itu yang terbaik. Oh mungkin ini wanita tidak baik buat Anda. Allah akan kasih yang lebih baik. Makanya Allah tutup ayat tadi. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu apa yang terbaik buat kalian, kalian tidak tahu. Kenapa Allah tahu? Karena ilmu Allah luas. Allah tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi ketika Allah menakdirkan sesuatu, itu yang terbaik buat kita. Allah tahu, kalian gak tahu. Karena kita gak tahu, maka jangan sok tahu. Itu masalahnya. Ngatur Allah. Allah kok diatur? Ini Allah gimana sih? Seharusnya kayak gini. Loh, Masya Allah. Ini siapa? Kok ngatur-ngatur Allah? Ilmu kita itu tipis, sedikit banget. Masa kita ngatur-ngatur Allah? Ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.